Kemudian ada lagi osteoporosis. Lalu ada juga tema bagaimana mengatasi kecemasan. Kemudian ada tema mindful eating. Ada lagi my healthy family. Lalu ada batuk dan ragam gangguan saluran nafas. Dan terakhir ada tema mengenai mental healthness, dealing with toxic people. Nah, semuanya bisa diakses di YouTube channel GKI Pondok Indah. Jadi ini kalau sekarang mungkin Bapak Ibu yang wah tertarik tapi belum sempat nonton, tenang. Kita bisa lihat di YouTube GKI Pondok Indah ya. Dan semoga itu juga bisa membantu memberikan informasi dan memberkati kita semua ya. Ada pengumuman. Hari ini Bapak, Ibu, dan teman-teman juga bisa nih memberikan usulan topik kesehatan yang ingin dibahas bersama di tahun ini dalam Educare. Bisa tulis di kolom chat dengan format kalimat, usulan topik, titik dua, judul topik yang diinginkan. Ya, sekali lagi aku ulangin ya. Jadi kalau misalnya Bapak, Ibu, teman-teman tertarik nih, kayaknya ada tema yang belum dibahas, terus pengen nih kayaknya dibahas gitu ya. Jadi boleh kirim usulan di chat nih sekarang juga dan sepanjang kita Zoominar hari ini dengan format usulan topik titik dua judul topik yang diinginkan. Jadi contoh nih ya, misalkan usulan topik titik dua saraf kejepit gitu, atau usulan topik titik dua GERD gitu. Nah itu tuh boleh tuh kalau ada ide-ide yang rasanya pengen dipelajari mengenai topik kesehatan, boleh langsung aja tulis ya di chat hari ini, malam ini. Nah, selanjutnya mari kita membuka kegiatan kita malam ini dengan doa bersama yang dipimpin oleh Penatua Stefani mewakili tim Educare. Kepada Kak Fani, persilahkan. Ya, terima kasih Fasya. Selamat malam Bapak Ibu, Kakak semua. Malam ini izinkan saya membuka dalam doa. Mari teman-teman, Bapak Ibu, Kakak semua kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini yang Tuhan berikan buat kami, untuk kami boleh bertemu, untuk saling mendiskusikan dan bercerita uh, tentang penanganan kanker dan pengobatannya yang akan nanti dibawakan ya Tuhan oleh Dr. Rebecca. Tuhan biarlah segala sesuatu yang kami diskusikan, yang kami dengarkan itu boleh membawa kekuatan buat kami dan kiranya Tuhan yang menolong setiap dari kami untuk mengerti, melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami juga pun boleh membagikan semangat dan kasih Tuhan itu ke orang-orang di sekitar kami. Kami percaya untuk teman-teman atau yang belum hadir, yang lainnya Tuhan, biarlah Tuhan yang mempertemukan mereka bersama dengan kami di sini juga Tuhan, untuk kami boleh saling berbagi, saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih ya Tuhan, pimpin acara ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Kak Fani. Sama-sama. Topik kita malam ini sungguh menarik Bapak, Ibu, dan teman-teman semua ya. Kenapa? Ini adalah topik yang dirasa jauh tapi dekat, dekat tapi jauh. Kita kadang mungkin merasa sudah tahu, tapi mungkin tidak benar-benar tahu gitu ya mengenai pencegahan dan penanganannya. Nah, untuk mempersiapkan kita sebelum kita masuk ke dalam materi malam ini, kita mau sama-sama dibekali dengan renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Boni Andreas, selaku Pendeta Pendamping Panitia Bulan Keluarga tahun ini. Silakan, Kak Boni. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua, teman-teman semua, Dr. Rebecca, terima kasih untuk kesediaannya bersama dengan kami. Dan hari ini tanpa berlama-lama saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengenang kembali bacaan kita yang kedua minggu kemarin, yaitu dari Filipi 4. Saya akan fokuskan di ayat yang ke-6. Berikut bunyi ayat Alkitabnya menurut Alkitab versi TB1. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kata khawatir menggunakan kata merimnau di dalam perjanjian baru. Apa sih artinya khawatir? Anxious. Kalau mau dibilang bahasa zaman dulu, zaman saya itu galau. Kalau zaman sebelum saya lagi bimbang. Anak-anak zaman sekarang
menggunakan istilah anxiety, anxious, dan sebagainya. Anxious itu apa? Salah satunya karena kita belum tahu apa yang kita akan lakukan apabila kita mengalami sesuatu. Kadangkala anxious itu muncul berkaitan dengan sesuatu yang tidak kita kenali, tidak kita ketahui. Selain anxious itu juga bisa muncul karena sesuatu yang kita tidak harapkan, juga berkaitan dengan masa depan. Biasanya kekhawatiran itu bukan berkaitan dengan masa lampau, tetapi justru akan apa yang terjadi di masa depan. Nah, berkaitan dengan beberapa kalimat dan terminologi yang tadi sudah saya sampaikan, hari ini kita akan belajar untuk mengatasi kekhawatiran. Karena apa? Menurut pemahaman, ini benar apa salahnya nanti kita cek dengan Dr. Rebecca. Ketika itu saya mendampingi Paguyuban Pelangi, saya mendapatkan banyak insight bahwa cancer itu ternyata adalah bagian tubuh yang bermutasi. Jadi sebenarnya adalah bagian dari tubuh kita sendiri yang bermutasi, dan bagaimana kita menanganinya, kita perlu memahaminya dengan lebih baik. Kadang-kadang orang takut sekali dengan cancer. Tetapi kita bisa melihat bahwa Paguyuban Pelangi diberkati Tuhan untuk mendampingi, untuk terus memperlihatkan semangat-semangat yang kuat, dan kekhawatiran dari kawan-kawan Paguyuban Pelangi yang lama, yang bahkan metas, ada yang kambuh, ada yang sembuh lagi, kambuh sembuh lagi, itu membuat saya bisa dikuatkan. Nah, bagaimana kita bisa tidak khawatir seperti kawan-kawan Paguyuban Pelangi itu? Maka mari kita belajar dengan hikmat Tuhan, melalui pertolongan Tuhan dalam diri Dr. Rebecca nanti yang akan menyampaikannya. Kita ketahui apa sebabnya, sehingga apabila kita punya kesempatan untuk mengalaminya, atau saudara kita punya kesempatan untuk mengalaminya, kita mampu untuk menemani mereka atau menjalaninya dengan rasa tidak khawatir. Bahkan ini guyonan ya, meskipun direkam saya nggak apa-apa deh menyampaikannya. Karena guyonan ini biasanya ada di grup pelangi, gitu ya. Seringkali ada guyonan-guyonan yang muncul justru bukan dari kami yang belum pernah mengalami cancer. Justru muncul dari kawan-kawan yang pernah mengalaminya, khususnya kanker payudara. Jadi ada guyonan WTS istilahnya. Nah, Bu Kety pasti paham nih guyonannya ya. WTS ini apa? Gitu ya. Ada teman-teman yang menunjukkan sukacita, bahkan penderitanya sendiri yang guyonan kepada saya. Mas, sekarang saya itu udah jadi WTS. Apa itu? Wanita tetek sebelah, katanya. Artinya apa? Payudaranya sudah diangkat karena kanker, tetapi dia menyatakan itu bukan dengan kekhawatiran, bukan dengan apa namanya ketakutan atau kecemasan. Bahkan sebelahnya waktu itu guyonan itu terjadi di dalam percakapan kami di Paguyuban Pelangi. Aku juga WTS kok Mas. Apalagi nih, wanita tanpa susu katanya. Jadi kalimat ini muncul justru membuat saya merasa dikuatkan sekali. Wow, orang-orang dengan kanker tidak punya kekhawatiran seperti apa yang saya pikirkan. Kenapa mereka bisa begitu, bahkan bisa mengeluarkan guyonan begitu? Karena mereka mengetahui apa yang mereka hadapi dan mengerti apa yang mereka lakukan. So, mari kita simak. Saya kembalikan kepada pembawa acara kita. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Fasya. Thank you, Kak Boni. Seperti yang tadi juga disampaikan, kita tahu bulan Oktober adalah Breast Cancer Awareness Month. Walaupun hari ini kita tidak spesifik membahas kanker payudara saja ya, teman-teman Bapak Ibu. Educare bersama Paguyuban Pelangi dan Panitia Bulan Keluarga bersinergi untuk memberikan edukasi untuk jemaat mengenai pencegahan dan penanganan kanker. Nah, kita mau sama-sama tahu nih, kita mau sama-sama kenal lagi, dan tanpa berlama-lama, saya ingin memperkenalkan pembicara kita malam ini. Telah hadir bersama kita semua Dr. Rebecca and Anka M. Biomed, yang saat ini menjabat aktif sebagai penanggung jawab klinik utama dan Sasana Marsudi Husada Yayasan Kanker Indonesia. Dan tanpa menunda lagi, mari kita dengarkan materi dari pembicara kita mengenai pencegahan dan penanganan kanker. Saya persilahkan Dr. Rebecca. Ya,
Selamat malam, Shalom Bapak Ibu semua. Terima kasih Fasya sudah memperkenalkan saya. Terima kasih juga Pak Boni yang sudah memberikan renungan. Saya diberi tugas untuk menyampaikan mengenai pencegahan dan penanganan kanker. Waktu saya mempersiapkan ini, ternyata kalau mau dibahas, ini luas sekali sebetulnya ya. Jadi kalau mau dibahas lengkap, nggak cukup tuh sejam gitu ya. Ini beberapa, bisa jadi beberapa topik kalau mau dibahas detail. Jadi saya mencoba memotong-motong, jadi mungkin nanti berkembang di tanya jawab mungkin gitu ya. Jadi kita mulain tadi udah sempat disinggung ya. Jadi apa sih itu kanker sendiri itu ya? Jadi kita belajar dulu dari awal karena beberapa saya lihat memang ada yang ada survivor, terus ada yang memang sudah pernah mendengar, tapi mungkin beberapa ada yang memang mau cari tahu ya awal. Jadi kita belajar dulu apa itu kanker, kenapa juga disebutnya kanker, cancer, kepiting gitu ya. Ininya kepiting. Jadi kanker itu adalah penyakit akibat pertumbuhan yang tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh. Jadi betul kata Pak Boni, ini jaringan tubuh yang tadinya normal gitu. Tapi karena sesuatu sebab, dia menjadi tidak normal. Apa penyebabnya? Seringkali tidak diketahui. Tapi dia merupakan kelainan genetik karena mutasi. Ya, mutasi itu adalah perubahan ya. Mutasi DNA gen yang sebagian besar itu terjadinya spontan, tapi bisa juga diinduksi oleh pengaruh lingkungan. Nanti kita bahas juga lagi ya. Dan sel-sel yang nggak normal dari jaringan tubuh ini bisa tumbuh lebih lanjut, menyebar ke bagian tubuh lain dan menyebabkan kematian. Bapak Ibu mungkin sering dengar kata tumor, Bapak Ibu sering mendengar kata kanker. Bedanya apa gitu ya? Semua benjolan yang nggak normal di dalam tubuh kita, kita sebutnya tumor. Tapi suatu tumor belum tentu kanker. Tapi yang perlu diingat, semua tumor harus dianggap dulu itu ganas. Sampai ada pemeriksaan yang membuktikan bahwa itu tidak ganas. Ya. Jadi ada dua jenis, ada yang jinak, ada yang ganas. Yang ganas baru yang kita sebut kanker. Jadi kalau Bapak Ibu dengar, kan kalau di luar sana tuh banyak testimoni. Oh saya makan A, saya minum B, kankernya hilang gitu ya. Tapi kankernya kanker jinak misalnya. Nah, udah pasti nggak benar tuh. Kalau yang udah disebut kanker ya pasti ganas ya. Nggak ada kanker jinak. Kalau tumor benar ada tumor jinak, ada tumor ganas. Sebetulnya bedanya apa? Tumor jinak itu tidak menyebar ya. Ini saya pakai petunjuk dari kursor saya ya. Jadi dia benjolan bisa tambah besar, bisa tambah besar. Bagaimana pengobatannya? Dioperasi, diangkat aja sudah. Karena dia tambah besar iya, tapi karena ada selubungnya ya di situ-situ aja. Nggak bisa keluar dari selubung itu. Tambah besar bisa, tapi tidak keluar. Beda dengan kanker. Kanker ini tidak ada selubungnya. Saya sengaja kasih juga gambar kepiting di sebelahnya. Persis seperti kepiting. Ini adalah kaki-kaki kepiting yang menyelusup ke sekitarnya, ke jaringan sekitarnya, merusak alat tubuh yang ada di dekatnya ini, dan bisa membuat anak sebar ke tempat yang jauh. Jadi dia bisa lepas, satu sel aja lepas, dia bisa lewat pembuluh darah, atau lewat pembuluh getah bening, kemudian dia nyangkut di tempat lain. Ya, jadi ini gambarnya yang bagusnya. Jadi ini ada sel kankernya ya, terus dia lepas masuk ke aliran pembuluh darah. Harusnya sel imun kita ini menangkap, membunuh. Tapi karena sesuatu sebab sel kanker ini juga pinter. Dia punya kemampuan
menyerupai dengan sel normal. Jadi oleh sel imun tidak dianggap sebagai benda asing. Jadi dilewat aja. Akhirnya dia jalan gitu ya di pembuluh darah di dalam ini, kemudian dia keluar lagi dan dia berkembang di tempat yang baru. Jadi prosesnya seperti itu. Ini gambarannya ya. Jadi kalau tumor jinak rapi gitu ya, ininya bagus. Nah, kalau tumor ganas amburadul seperti ini. Tidak ada selubungnya. Jadi kalau misalnya ditanya sel kanker bisa nyebar kemana? Kemana saja. Pokoknya suka-suka dia pas keluarnya. Misalnya awalnya di kanker payudara, dia bisa nyebar ke paru, dia bisa nyebar ke lever, dia bisa nyebar ke tulang, bahkan dia bisa menyebar ke otak. Ya, kemana aja suka-suka dia. Nah, kalau ditanya waktu terjadinya kanker tuh berapa lama sih? Dari sel yang normal, yang sehat banget, jadi sel kanker nih berapa lama? Setiap jenis kanker berbeda. Tapi tidak ada yang di bawah 1 tahun. Tahunan, belasan tahun, puluhan tahun. Ya. Nah, kenapa ini ada panah 2? Nah, itu artinya kalau masih yang ringan, masih 1, dia bisa tanpa diobatin. Ya karena sel imun kita cukup bagus, jadi dia balik lagi jadi sel normal lagi. Tapi kalau sudah jadi di prakanker seperti ini, biasanya sulit untuk balik lagi menjadi sel normal. Akhirnya berkembang menjadi sel-sel kanker. Jadi kalau sudah ada perubahan di sini, banyak nih faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor lingkungan juga akan mempercepat ya terjadinya perubahannya. Kalau ada pertanyaan siapa sih yang bisa kena kanker? Semua orang bisa kena kanker. Semua golongan umur. Bayi pun juga bisa terkena kanker. Ya. Tapi memang lebih sering di atas usia 40 tahun ya, makin banyak mutasinya. Kalau bayi biasanya karena memang gen penyebab kankernya itu dia sudah terima dari kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, jadi dia sudah membawa gen penyebab kankernya itu. Ya, jadi cepat terjadinya kanker. Terus kalau misalnya ada yang tanya, kenapa nggak semua orang bisa kena kanker? Dia juga ngerokok, ya. Kok dia nggak kena kanker? Malah yang tidak merokok kena kanker, ya. Jadi ada DNA ini kalau misalnya rusak, jadi ada beberapa yang menyebabkan rusak DNA-nya. Bisa sinar ultraviolet, ya, karena radiasi, segala macam nih banyak ya yang bisa menyebabkan kerusakan. Kerusakannya juga jenisnya macam-macam. Tapi punya sistem untuk memperbaiki diri. DNA ini juga punya sistem ya. Jadi sel jaringan tubuh kita tuh ada sel-sel lagi yang kecil-kecil. Dia masing-masing berkembang gitu ya. Nah, sel ini kalau lagi berkembang tapi misalnya salah, ada kesalahan, dia punya mekanisme untuk memperbaiki diri. Kalau nggak bisa diperbaiki, dia mati. Tapi kalau semua proses itu tidak berjalan, ya akhirnya dia jadi kena kanker. Jadi kenapa ada orang yang nggak kena kanker, tapi ada yang kena kanker. Walaupun mungkin paparannya sama. Ya, ini sebabnya. Jadi kalau ditanya, kanker penyakit keturunan bukan sih? Hanya 5-10% saja yang secara genetik diturunkan. Selebihnya lebih banyak karena faktor lingkungan. Dan faktor lingkungan yang terbesar adalah pola makan, diet, ya. Kemudian rokok, infeksi, obesitas, jangan salah. Jangan pikir anak yang gemuk itu sehat. Orang-orang yang gemuk itu sehat. Tidak. Ternyata obesitas juga menjadi faktor resiko yang menyebabkan kanker. Ya. Nah, ada faktor-faktor yang kita bilang endogen ya dari dalam memang, dan ada yang eksogen. Yang endogen misalnya ya memang tadi udah dibilang kan, usianya makin bertambah, resikonya makin tinggi. Jadi proses penuaan karena makin bertambahnya usia, jadi mutasi perubahan-perubahan itu makin banyak terjadinya. Ya, DNA-nya, gennya makin rentan. Ya, mekanisme perbaikannya makin kurang baik. Ya, orang kalau bilang
guyonannya, onderdilnya udah mulai aus gitu ya. Ada pengaruh hormonal, ada pengaruh faktor pertumbuhan, ada juga pengaruh adanya peradangan atau inflamasi. Sebagian dari faktor-faktor ini bisa dimodifikasi. Nah, kalau faktor eksogen apa? Itu yang tadi saya sebut ya, bisa radiasi, bisa karsinogen kimiawi. Karsinogen itu adalah zat penyebab kanker. Bisa kimiawi ya, zat-zat kimia, pengawet gitu ya. Virus, gaya hidup yang buruk, merokok, kurang olahraga, nutrisinya buruk. Nah, ini juga sebagian bisa dimodifikasi. Jadi, ada faktor-faktor resiko yang bisa diubah. Ya, misalnya ini merokok, penggunaan alkohol, pola makan ya, diet yang tidak seimbang gitu ya. Terus hormonal. Jadi beberapa ada yang perlu minum atau menjalani pengobatan tambahan ya, hormonal, dikasih hormon replacement terapi gitu. Tapi makanya harus di bawah pengawasan dokter. Infeksi yang kronis ya. Ini sebetulnya kan kalau infeksi bisa diobatin gitu ya. Jadi artinya resikonya bisa diubah. Polusi dan pekerjaan ya. Itu adalah faktor risiko yang bisa diubah. Jadi kembali lagi kalau ditanya apa sih penyebab kanker? Tidak bisa disebutkan seperti misalnya, oh kalau penyebab demam berdarah, ya virus demam berdarah, virus dengue. Tapi kalau kanker nggak bisa disebut, oh ya itu karena virus HPV, human papilloma virus yang menyebabkan kanker serviks. Enggak juga ya. Enggak cuma satu itu penyebabnya, itu salah satu penyebabnya. Jadi kita biasanya untuk kanker menyebutnya adalah faktor resiko. Jadi kalau ditanya ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi untuk terjadinya kanker. Ada faktor-faktor personal, ada faktor-faktor yang memang sudah diturunkan. Nggak bisa emang orang tua kita lahir di lingkungan keluarga yang orang tua kita memang membawa ada gen penyebab kankernya. Nggak bisa dihindari kan kita anaknya dia. Tapi faktor lingkungan, faktor gaya hidup itu kita bisa ubah ya. Jadi dari sekian banyak ini ada yang faktor yang bisa kita ubah. Kalau dilihat ya, kanker ini begini banyaknya loh. Saling interaksi antara gen-gen tersebut ya. Ini beberapa nama-nama gen gitu ya. Dan sinyal-sinyal namanya ya. Jadi itu memang simpang siur banyak dan hanya sedikit, belum semuanya yang diketahui. Jadi memang pengobatan kanker sampai sekarang kalau ditanya memang masih banyak penelitian-penelitian yang dilakukan. Jadi misalnya ini saya hanya menyebutkan dua saja gitu ya di gambar ini. Jadi ini adalah resiko untuk kanker. Merokok misalnya. Kalau dilihat banyak penyebabnya. Kita taunya rokok hubungannya sama apa? Paru. Ternyata ada hubungannya juga dengan kandung kemih. Ada hubungannya dengan penis. Dan jangan salah, hubungan dengan serviks. Serviks ini kita taunya HPV kan, tapi ternyata ada hubungannya nih rokok. Uterus, vulva, semuanya ini pada perempuan adanya, gitu ya. Jadi jangan salah, rokok ini bukan cuma menyebabkan kanker paru, tapi beberapa jenis kanker juga mempengaruhi, meningkatkan resiko untuk terjadinya kanker-kanker itu. Ya. Nah, terus kita tanya mungkin ya, dok, jadi apa yang perlu kita kenali gejalanya? Ya. Kita menyebutnya sebagai waspada, ya, supaya gampang diingat aja. Waktu buang air besar atau buang air kecil ada perubahan kebiasaan. Bapak Ibu kalau buang air besar, fesesnya langsung di flash atau dilihat dulu. Ya, kebanyakan sekarang ini toilet sekarang ini modelnya yang kalau toilet dulu tuh kan ininya datar ya gitu, datar. Jadi kotorannya ada di situ dulu, terus baru kita siram. Tapi rata-rata sekarang toilet yang sekarang itu ininya langsung masuk gitu kotorannya ya.
Jadi kadang-kadang agak sulit dilihat. Ada darahnya nggak sih sebetulnya waktu buang air besar? Kalau Bapak Ibu diare, nggak usah dilihat juga Bapak Ibu tahu. Diare belum nyampe ke toilet aja udah keluar. Bapak Ibu susah buang air besarnya. Bapak Ibu nggak usah ngelihat juga tahu. Aduh, berhari-hari saya nggak bisa BAB. Mesti pakai yogurt lah, minum pakai apa, macam-macam obat pencahar segala macam gitu, baru bisa keluar misalnya. Tapi kalau ada darahnya 1 tetes, 2 tetes, itu betul-betul harus ditengok dilihat. Ya, jadi mulai sekarang biasakan kalau sebelum memfresh dilihat dulu. Kalau urin kita bisa lihat ya, mau laki, mau perempuan. Kalau urin biasanya kelihatan. Waduh, dan di WC-WC umum kadang-kadang ada tuh gambarnya. Ya, urin saya kuning banget, kurang minum berarti nih gitu ya. Atau bening memang seperti air mineral. Oh, berarti bagus gitu kan dibilangnya. Jadi perhatikan apa yang kita keluarkan sebagai sisa dari apa yang kita masukkan ya. Jadi diperhatikan ada darahnya atau tidak, atau ada yang lain. Alat pencernaan terganggu atau susah menelan. Jadi kenapa ya? Kok saya begah terus rasanya? Ini kayaknya mas saya kambuh. Padahal saya nggak makan cabai. Saya juga nggak makan yang aneh-aneh, yang asam, terlalu asam. Enggak. Kok saya kembung terus ya? Kenapa nih perutnya nggak enak? Terus kok kayaknya nelen makanan cair juga ini ya apa susah banget sih gitu kayaknya mau makan jadi males gitu ya. Nah, gejala-gejala seperti itu kita kenali karena kita yang mengetahui tubuh kita sendiri. Kenapa nih? Kok saya batuk? Udah 3 minggu. Saya udah pindah-pindah dokter, nggak baik juga. Suara saya jadi serak. Kenapa nih? Batuk saya berdarah nih. Ada darahnya gitu ya. Kok reaknya banyak bener sih, kental gitu ya. Semua perubahan yang ada namanya juga waspada gitu ya. Awasi, kita perhatikan. Kenapa nih? Kok ada benjolan nih di payudara saya? Jadi penting periksa payudaranya sendiri. Periksanya di mana? Saya periksa, Dok. Kalau saya tanya, ibu-ibu selalu pegang payudaranya nggak? Periksa payudaranya nggak tiap hari? Pasti jawabnya, iya, pastilah dok. Kan saya mandi. Mandi kan pasti dipegang payudaranya. Tapi nggak cukup. Ya, hanya pegang payudara saat mandi. Kita perlu periksa dengan betul. Ya. Jadi ibu-ibu boleh browsing aja, karena saya nggak ada waktu ya untuk menjelaskan tentang sadari. Periksa payudaranya sendiri. Ya. Sebaiknya sambil tiduran, karena akan lebih mantap gitu ya, untuk periksanya lebih jelas. Jadi di mana aja? Kok tiba-tiba saya ada benjolan sih? Kenapa? Kemarin-kemarin nggak ada nih gitu. Di selangkangan saya ada benjolan loh. Tadinya 1, sekarang jadi banyak. Nah, pokoknya dimanapun ada benjolan yang tadinya nggak ada, benjolan yang tidak normal, waspada. Ya, cari pergi ke rumah sakit gitu ya. Periksakan gitu ke dokter. Andeng-andeng berubah sifatnya. Wah, saya nih punya tai lalat sebetulnya, andeng-andeng tai lalat ya Bapak Ibu ya. Ini udah dari lama, saya muda juga ada. Kenapa sekarang kok jadi gampang berdarah? Kesenggol baju aja berdarah. Kenapa jadi makin kayak beranak? Ini kelihatan ya, ini makin banyak, ini ada induknya. Terus kok makin banyak? Kok tambah besar? Jadi gatal banget, jadi saya suka korek-korek, jadi berdarah misalnya. Ya, jadi apapun juga waspada. Ya, ada darah, ada lendir abnormal keluar dari tubuh. Maksudnya dari mana, Dok? Bisa dari hidung, mimisan ya, bisa muntah darah, bisa keluar dari vagina ya. Jadi atau tadi saya bilang dari fesesnya keluar darah, pokoknya
nggak normal deh, nggak biasanya keluar dari kecuali kita memang luka berdarah, ya itu sih maklum ya normal gitu. Tapi kalau tiba-tiba keluar dari lubang-lubang yang seharusnya tidak dikeluari darah atau lendir, nah itu kita perlu waspada. Kenapa nih tiba-tiba ada koreng, ada borok, nggak sembuh-sembuh? Udah periksa ke dokter, nggak ada diabetes, baik-baik aja. Kok ini ya tambah besar nih korengnya misalnya, ya. Jadi hal-hal seperti ini perhatikan. Ini ada kemungkinannya dengan kanker kulit, ya. Jadi waspada ya untuk hal-hal seperti ini. Jadi gimana kita ngetahui kanker? Itu waspada biasanya tuh bukan gejala yang dini juga. Terus kalau misalnya kita seringkali dengar juga ya, dia kena kanker loh, nggak ada gejalanya sama sekali, nggak ada ininya. Nah, bagaimana ya untuk kepastiannya harus ke dokter, check up ya, lakukan deteksi dini. Nah, kalau udah ada keluhan seperti tadi, ada gejala, pasti apa enggak itu kanker, harus ke dokter. Dan dokter pasti akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan untuk akhirnya menjadi diagnosa yang pasti. Dan menyampaikan hasil pemeriksaan itu biasanya kadang-kadang pasien merasa, Bapak Ibu merasa, aduh kayak mau terima rapot nih ya, rapotnya bagus apa jelek ya gitu. Jadi berita buruk atau justru berita gembira karena ternyata itu tidak apa-apa gitu ya. Jadi apa tuh deteksi dini? Deteksi dini itu periksa sebelum ada keluhan, sebelum ada gejala ya. Awareness ini sebetulnya menyadari, wah dalam keluarga saya entah yang satu generasi atau di atasnya ada yang kena kanker, berarti resiko saya untuk terkena kanker lebih tinggi gitu ya. Awareness, periksa gitu ya. Jadi resikonya berapa banyak resikonya? Wah saya ngerokok misalnya gitu ya. Dalam keluarga juga ada, berarti resikonya nambah. Jadi kenali tanda-tanda gejala-gejala kanker karena kita yang mengenal tubuh kita sendiri ya. Dengarkan tanda-tanda yang dikeluarkan oleh tubuh ya. Apa yang sudah dikeluhkan? Berarti kalau misalnya kenapa ya kok badan saya capek ya? Ya, dulu-dulu kerja seharian paling capek sebentar istirahat udah. Ini kok capeknya terus-terusan ya? Itu kita harus listen to what your body is telling to you ya. Dengarkan, rasakan dan lakukan sesuatu untuk memberi bantuan kepada badan. Apa sih keuntungannya melakukan deteksi dini? Jangan periksa-periksa, ntar malah ketahuan banyak penyakitnya gitu ya. Biasanya Bapak Ibu sering bilang begitu. Tapi justru keuntungannya kalau memang ada penyakit ketahuan lebih dini, pengobatan pasti akan lebih berhasil, biayanya pasti akan lebih murah, proses pengobatannya relatif pasti akan lebih pendek, dan kualitas hidup pasien pasti akan lebih baik. Ya, pemeriksaan bisa dilakukan macam-macam ya, bisa melalui ronsen, bisa melalui USG, macam-macam lah. Setiap jenis kanker ada ininya tersendiri, nggak bisa satu pemeriksaan untuk semua, memang tidak bisa ya. Tapi yang pasti ya harus ke dokter ya. Dok, kanker itu sebetulnya bisa disembuhkan atau tidak? Jawabnya ya, kalau ketemunya stadium dini dan pengobatannya tepat. Kadang-kadang udah stadiumnya dini terus dibilang operasi, kemo, radiasi, nggak mau jangan, jangan nanti ada keluarga, ada teman yang kasih tahu, jangan, ini aja ke orang pinter atau minum aja ini, makan ini, si A sembuh kok gitu ya. Jadi hati-hati, kadang-kadang malah bukannya sembuh, malah stadiumnya bertambah gitu ya. Yang tadinya ketemunya stadium dini malah jadi stadiumnya bertambah. Pengobatannya apa? Secara umum hampir semua kanker kalau masih bisa dioperasi, diangkat kankernya, dikeluarkan dari tubuhnya.
Bila masih diperlukan, akan dikemoterapi supaya betul-betul tuh tadi penyebaran ke organ lain. Kalau masih satu sel aja yang ada di dalam pembuluh darah, nggak bisa ketahuan. Dengan pemeriksaan apapun nggak ketahuan, susah. Nah, kemoterapi ini untuk menjangkau. Jangan-jangan ada yang nakal tuh, udah 1-2 sel, udah jalan kemana-mana gitu. Nah, itu berusaha dijangkau oleh kemoterapi. Dengan radiasi kalau diperlukan juga. Dan sekarang ini memang sedang dikembangkan terapi target atau terapi imun, ya, imunoterapi. Ini memang sedang terus dikembangkan pengobatan seperti ini. Dari penanganan itu terus kan ditanya operasi. Apa yang perlu diperhatikan? Luka operasinya udah pasti. Saat di rumah sakit sih aman, ya ada dokter, ada perawat yang merawat. Tapi kalau udah pulang ke rumah gimana? Ya, siapa yang merawat? Apa yang harus dilakukan? Ya, apa tuh kemoterapi? Gitu ya. Jadi ini terapi kanker tadi saya bilang membunuh sel kanker di dalam tubuh. Dia bekerjanya sistemik. Sistemik itu artinya menyeluruh. Ya, ke seluruh tubuh dia sirkulasi, menjangkau sel kanker hampir di semua bagian tubuh. Apa sih yang menjadi efek samping dari kemoterapi? Biasanya mual, muntah, rambutnya rontok, ada sariawan. Orang kalau sariawan satu kan nggak enak ya. Apalagi kalau seluruh mulut, nggak bisa makan gitu ya. Diare, atau kadang-kadang malah nggak bisa buang air besar. Ya, berhari-hari nggak bisa buang air besar, nggak enak lama-lama perutnya. Ya, lemes, lemah gitu ya. Aduh, kayaknya udah nggak pengen hidup gitu ya rasanya. Mau ngapa-ngapain males. Apa yang harus dilakukan untuk semuanya ini? Jadi perlu mencari tahu, diinfokan apa sih yang bisa dikerjakan, gitu ya. Ini saya nggak bisa bahas satu-satu karena nggak cukup waktu nanti ya. Radiasi biasanya di sekitarnya. Jadi kalau misalnya payudara gitu, yang diradiasi, kalau radiasi ini setempat gitu ya. Mana yang diradiasi ya itu yang gosong, yang hitam gitu ya. Nah, perawatan kulit yang daerah situ. Biasanya selama radiasi pasien nggak boleh mandi, ya nggak boleh kena air ya. Kalau keringetan dilap-lap aja. Ya. Dan radiasi juga biasanya bisa beberapa menyebabkan sariawan juga ya, karena imunnya juga berkurang. Nah, itu perlu kalau sariawan gitu jangan didiamkan sampai udah jadi seluruh mulut sariawan, nggak bisa makan, daya tahan tubuhnya juga berkurang, nanti dia udah kayak siklus yang terus saya muter begitu ya. Nutrisi pada orang sehat ini memberikan energi, kekuatan, menjaga berat badan ideal, memperbaiki mood, mencegah penyakit tidak menular, misalnya darah tinggi, diabetes gitu ya, dan penyakit-penyakit lain. Tapi pada pasien kanker, nutrisi yang baik itu akan meningkatkan kualitas hidup pasien, memberikan energi dan kekuatan, membantu tetap sehat dan memperbaiki mood. Jadi, ya kalau makan nanti mual, muntah lagi, keluar lagi. Ya udah nggak usah makan deh, gitu. Kan jadi nggak muntah. Salah. Walaupun muntah, walaupun ada mualnya, tetap maksakan makan. Ada makanan yang masuk. Sekarang banyak susu, ya, susu-susu yang memang dikhususkan untuk pasien-pasien kanker atau susu-susu yang dengan kalori nutrisi yang tinggi yang memang khusus untuk pasien kanker. Jadi, ya nggak bisa makan nasi, ya nggak apa-apa, minum susu dulu gitu ya. Nggak biasa minum susu. Minum susu bisa muntah, bisa dibikin es krim. Ya nggak apa-apa. Jadi segala macam pokoknya diusahakan, dia harus makan. Harus makan. Sedikit-sedikit harus makan. Ya, karena nutrisi yang baik juga mengatasi efek samping pengobatan kanker dengan meningkatkan respon terhadap terapi. Bayangkan aja kalau udah di kemo, udah jadi lemes gitu ya. Kemo itu kan ke seluruh tubuh. Jadi kalau dibilang nanti sel-sel yang normal ikut mati, betul.
sel-sel normal ikut mati. HB-nya jadi turun misalnya ya, sel darah merahnya juga ada yang mati. Tapi sel-sel normal punya kemampuan untuk bertumbuh lagi. Jadi dia bangun lagi. Yang udah mati ya udah, tapi ada regenerasinya. Tapi kalau sel kanker udah mati ya mati gitu. Ya. Jadi kalau dia lemes, anemia gitu ya, HB-nya turun, ya nggak punya apa daya tahan tubuh ya susah, nggak ada respon untuk terapinya. Jadi dirawatnya makin lama ya, dan pemulihannya juga lama, luka operasinya nggak kering-kering gitu ya. Jadi lukanya memang biasanya jadi basah terus. Karena makanan yang baik akan menggantikan jaringan yang rusak ya. Jadi itu akan cepat tergantikan. Meningkatkan imunitas dan kemampuan melawan infeksi bakteri, virus, dan mencegah kekambuhan kanker. Jadi yang penting diperhatikan apa? Tidak semua pasien kanker mengalami hal yang sama. Gak bisa juga dibilang, saya dulu gak begitu kok. Gini-gini, gak bisa juga. Tapi pengalaman seorang pasien kanker bisa menjadi guru yang baik bagi pasien yang baru. Tapi tidak bisa disamakan. Saya dulu nggak pernah mual, kamu lemas sih, ayo yang kuat, gitu ya. Memang kita memberikan semangat, tapi kita nggak bisa terus menyalahkan, oh dia sih ini sih, nggak ini, harus ini dong, gitu. Nggak bisa sama ya, untuk semua orang bisa beda. Dan jenis kanker yang berbeda, pasti perawatannya juga beda. Luka operasi payudara beda dengan luka operasi usus besar. Apalagi kalau ada stomanya. Ya, jadi kita yang sehat ini perlu belajar memahami pasien walaupun pasien itu sulit. Jangan putus asa, jangan bosan mendamping pasien. Aduh, udah deh, dia mah nggak nurut, bandel, pasien bandel, udah capek, saya nggak mau lagi. Kan ya, jangan putus asa. Jadi kalau gitu perlu nggak sih pencegahan untuk kanker? Sudah pasti perlu. Ya, kalau tadi belajar, habis gennya udah diturunkan gitu. Perlu lagi nggak pencegahan? Perlu tetap. Karena 35% pasien dapat dicegah sebetulnya. Tadi udah dibilangin ya, gen, terus ada lingkungan ya. 35% sebetulnya bisa dicegah karena kanker disebabkan oleh kebiasaan hidup yang tidak baik. Jadi pencegahan sangat penting untuk pengendalian kanker. Baik pencegahan primer maupun sekunder. Apa tuh ya primer dan sekunder? Primer mencegah terjadinya kanker pada orang yang belum terkena kanker. Mungkin dia punya gen penyebab kankernya, tapi bisa dicegah tidak terjadi kanker. Dengan gimana? Pola hidup sehat. Ya. Kalau sekunder, udah terjadi kanker, kita mencegah supaya tidak kambuh, kita mencegah supaya stadiumnya tidak bertambah. Itu ya. Apakah pencegahan primer sama dengan sekunder? Bisa ya, bisa tidak. Ya, ya aktivitas yang harus dihindari dan aktivitas yang sangat dianjurkan itu sama. Yang harus dihindari apa? Yaitu merokok, ya, makan makanan yang tidak sehat, gitu ya. Yang dianjurkan sama, pola hidup sehat, gitu kan. Jadi jenis makanan yang harus dihindari dan dianjurkan untuk pencegahan primer dan sekunder sebetulnya sama. Nggak sama karena pemeriksaannya berbeda. Untuk pencegahan primer itu namanya deteksi dini. Belum ada gejalanya, belum ada kankernya, kita lakukan deteksi dini. Kalau untuk pencegahan sekunder, kita mengevaluasi. Kalau udah terjadi kanker, udah diobatin, jangan sampai kambuh. Gitu ya. Tujuannya berbeda. Yang primer mengetahui kanker secara dini, sedangkan yang sekunder mencegah, mengetahui kekambuhan sedini mungkin sehingga langsung diobatin lagi. Ya, jadi untuk pencegahan kanker, ya, tadi udah dibilang ya, salah satu resikonya adalah obesitas. Jadi jaga berat badan, jangan berlebihan, ya, yang ideal. Tapi juga jangan terlalu kurus, ya. Lakukan aktivitas fisik. Kita makin lama makin males nih, mager. Mager. Jadi mau ke pasar juga males. Tinggal jarinya aja goyang-goyang gitu ya. Pencet-pencet makanan datang gitu ya. Nggak boleh. Jadi aktivitas fisik dan pola makan
yang baik. Ya, jadi jauhi makanan daging yang diproses terutama. Ya, batasi daging merah. Bukan tidak boleh, batasi daging merah. Daging yang putih akan lebih baik memang. Ya, jadi kesehatan itu juga dari berat badannya, ya, aktivitas fisik, makanan yang seratnya tinggi, ya, buah, sayur, kurangi daging merah dan makanan-makanan yang diproses, jangan merokok, jangan minum alkohol. Ini bisa dicegah sebanyak kurang lebih 35%. Ya. Ini ada beberapa makanan yang berhubungan untuk mengurangi resiko kanker. Jadi serat udah pasti, ya. Asam folat, ya ini memang rada susah. Biasanya mineral ada di dalam sayur-sayuran lah ya, asam folat. Vitamin D, jadi memang sekarang lagi gencar-gencarnya vitamin D juga untuk keroposan tulang, gitu ya, kalsium itu ternyata berguna juga untuk mengurangi resiko kanker. Antioksidan, vitamin C, teh juga, terutama yang teh hijau biasanya ya, bisa ada penelitian-penelitian yang ternyata bermanfaat tuh untuk mengurangi resiko terjadinya kanker. Alpha tocopherol dan kedelai ya, isoflavon. Tapi ini masih pro dan kontra. Jadi ada penelitian yang bilang kedelai itu bagus, tapi kalau berlebihan juga ternyata tidak bagus karena dia termasuk estrogen yang dari alam gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak juga ternyata tidak terlalu bagus. Dan ini makanan yang meningkatkan resiko kanker. Jadi kita harus tahu mana makanan yang baik kita makan yang perlu banyak, mana yang bolehlah sekali-kali kita makan orang kepengen kok gitu ya. Jadi daging boleh, tapi jangan banyak-banyak, kurangi, batasi daging merah. Daging putih akan lebih baik. Ya, garam juga nggak cuma berhubungan dengan hipertensi, tapi ternyata yang terlalu banyak asin-asin ada hubungannya dengan kanker lambung. Ya, gula gitu juga kalau terlalu banyak ternyata juga nggak bagus. Tadi alkohol karena udah saya bahas di depan-depan, saya nggak terlalu bahas lagi. Ya, makanan yang berlemak juga ya harus dikurangi. Jadi WHO itu sendiri mengklasifikasikan ya daging yang diproses dengan daging merah. Jadi ada yang udah pasti nih menyebabkan kanker, ada hubungannya dengan kanker. Ada yang kayaknya ada kemungkinan nih menyebabkan kanker. Ada yang diklasifikasikan enggak menyebabkan kanker, dan ada yang pasti tidak menyebabkan kanker. Ya, jadi memang sudah ada klasifikasi seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau lebih jelas boleh browsing ya. Jadi kalau cari informasi juga dilihat nih, browsing sumbernya sumber yang jelas nggak? Nggak semua video yang beredar yang diviralkan itu benar, belum tentu ya. Jadi harus jelas dulu siapa. Walaupun dibilang itu dokter, jadi seringkali dokter A mengatakan sesuatu benar nggak ya? Apa hoax nih gitu ya? Dilihat dulu dokternya latar belakangnya apa. Dokter kecantikan ngomong tentang kanker, ya susah gitu ya. Kita nggak tahu juga, bukan berarti pasti dia nggak benar, nggak juga ya. Tapi kita harus lebih tahu, lebih paham itu. Ini ada yang saya coret, ada yang enggak ya. Jadi bukan berarti ini pasti nggak boleh, kurangi ya. Jadi dibakar, digoreng. Waduh, anak saya tuh kalau tiap hari makannya kentang goreng. Saya goreng sendiri kok dok, minyaknya selalu baru. Bukan soal minyak baru atau enggak ya. Makanan yang diproses dengan suhu tinggi dan waktu yang lama itu menghasilkan zat-zat yang bersifat karsinogen, zat-zat yang menyebabkan kanker. Jadi bukan soal minyak baru, minyak lama, tapi memang sudah proses memasaknya yang lama, waktunya lama, suhunya tinggi, ya udah pasti karsinogen ada gitu ya, terbentuk karsin. Jadi saya balik dulu lagi. Sayur 5 porsi per hari. Ibu-ibu yang masih punya anak remaja, susah tuh makan sayur ya.
suka nggak makan sayur? Ya saya cuma sukanya wortel sedikit gitu ya. Ini harus 5 porsi loh, bukan 5 sendok, 5 porsi per hari. Ya, jadi kita perhatikan nih sekarang, kalau ke pesta nomor 1 di sebelah piring adalah nasi. Yang diambil nasi dulu sebanyak-banyaknya. Ntar yang paling ujung tuh sayur. Jadi kalau piringnya masih cukup ambil sayur, kalau enggak. Jadi harusnya diubah ya. Sayur dulu yang lebih banyak baru. Jadi pencegahannya pakai juga pencegahan kanker ini pakai baju lengan panjang, krim tabir surya, topi gitu ya. Ini untuk kanker kulit, vaksinasi hepatitis untuk kanker hati, yang baru ada ya sekarang ini untuk kanker hati, dan HPV untuk kanker serviks. Ini sebetulnya saya jam 8 mestinya berhenti ya, tapi saya minta waktu kira-kira 10 menit lagi karena topiknya masih ada beberapa yang ya. Stop merokok ya, kalau sayang sama kesehatan, sayang sama keluarga, stop merokok ya. Jadi kita bisa hemat, kita bisa sehat tanpa rokok ya. Jadi 4 dari 10 kasus kanker sebetulnya bisa dicegah ya. Sekarang kita masuk pada pendampingannya ya. Apa yang harus dilakukan sih? Orang kalau bilang atau didiagnosa atau yang mendengar, wah dia kena kanker, dokter udah bilang nih dia kena kanker. Yang ada di otaknya, dan biasanya pasien bilang, saya divonis. Ya. Padahal biasanya kata vonis itu kan cuman hakim yang ngasih vonis ya. Diagnosa sebetulnya kanker. Jadi didiagnosa kanker. Tapi karena saking menakutkannya kanker, jadi dibilangnya vonis. Ya, orang-orang bilang vonis. Nggak lama lagi saya mati, gitu ya. Kanker ya berarti mati. Nggak lama lagi deh. Wah disuruh ngobatin apa dokter ngomong udah nggak bisa masuk nih. Nggak tahu tadinya dokter ngomong apa, saya nggak tahu deh. Nggak ngerti deh apa yang diomongin, saya nggak tahu. Pokoknya kanker aja. Ya. Pengobatannya mahal, tapi sekarang bersyukur ada BPJS ya. Bisa dibantu banyak oleh BPJS. Kemoterapi artinya botak. Radiasi artinya hitam. Semua pengobatan kanker bikin kita lemes, bikin kita muntah. Pokoknya kanker tuh sesuatu yang menakutkan banget, beneran deh vonis itu. Ya. Jadi bisakah kita berdamai dengan kanker ini? Apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk apa yang harusnya dilakukan oleh pasien itu sendiri. Pasien itu seolah-olah ada di tengah. Banyak banget di sekitarnya nih segala macam. Ada dokter bedah, ada dokter radiolog yang memberikan hasil pemeriksaan, ada radioterapi, ada suster, ada apa. Pokoknya banyak berseliweran rasanya di depan pasien itu. Saya dokter A, saya dokter bedah, saya dokter B, saya ini. Kadang-kadang pasien udah nggak tahu lagi itu dokter siapa apa. Dan hubungan pasien kanker ini di berbagai masyarakat ini kadang-kadang membuat si pasien ini bingung. Ya, ada perawat yang khusus datang ke rumah, ada perawat yang khusus untuk menangani stomanya kalau untuk pasien-pasien kanker kanker kolon, kanker usus, dan dia perlu pakai stoma, mesti pakai kantong ya. Jadi itu banyak banget memang udah pokoknya pasien kayak merasa dia ada di tengah dan sekitarnya penuh banget. Jadi saat didiagnosa apa yang perlu dilakukan? Persiapan pengobatannya apa yang perlu disiapkan? Selama menjalani pengobatan apa yang perlu dilakukan? Apa yang boleh, apa yang nggak boleh? Ya. Setelah selesai menjalani pengobatan, terus apa yang mesti dilakukan? Dampak penyakit kanker itu bisa fisik juga, psikis juga, sosial juga, spiritual juga. Semua aspek itu berpengaruh, ya, begitu besar. Kubler-Ross ini seorang dokter ya sebetulnya, atau
psikolog ya, saya lupa dia. Tapi dia memberikan ada 5 tahapan pasien-pasien yang menerima diagnosa kanker. Biasanya mereka menyangka, denial ya. Nggak mungkin saya kena kanker, saya hidup sehat banget. Nggak mungkin. Dalam keluarga saya nggak ada yang kanker. Nggak mungkin. Pasti dokternya salah. Pasti pemeriksaannya tertukar. Terus dia nggak mau terima. Terus akhirnya sampai dia marah. Ya, kenapa sih Tuhan saya begitu? Kenapa Tuhan kasih saya menderita kanker? Marah. Tawar-menawar kadang-kadang. Kalau Tuhan menyembuhkan, saya mau pelayan. Atau segala macam ya, tawar-menawar. Kalau ini, kalau itu. Akhirnya kadang-kadang pasien depresi. Dan sampai pada akhirnya pasien menerima. Apakah semua pasien mengalami tahapan ini? Tidak juga. Apakah tahapannya ya dari 1 dulu, kedua, ketiga? Enggak. Ya, bagi teman-teman yang bergabung di sini yang survivor mungkin boleh ingat dulu saya apa ya, begitu saat diagnosa saya ada di apa. Boleh menjadi apa ya, nanti bisa bercerita kalau ada orang yang bertanya, oh saya dulu sih nggak ngelewatin tuh, saya nggak pakai tawar menawar, udah saya nurut aja nerima, ya udah saya kena kanker, ada gitu ya, ada yang panjang nggak bisa tahu ya, syok udah pasti, nggak ada satupun maupun dokter, apalagi dokter ya kena kanker, pasti kaget terhadap diagnosa. Ada pasti upaya penyangkalan, pasti ada ya. Itu reaksi normal dan bersyukur selama pasien masih mau berobat ya. Berikan waktu pada pasien untuk memahami diagnosisnya. Kadang-kadang keluarga bilang, iya sih dok, itu dia nggak mau ngurung diri terus di kamar. Mau makan, nggak mau apa. Kadang-kadang kita perlu memberikan waktu bagi pasien untuk mencerna semua yang dia merasa dunia ini runtuh menimpa dia. Waduh, padahal saya baru promosi, karier saya bagus. Tiba-tiba kanker, saya mesti jalani pengobatan berapa lama, apa ya. Kadang-kadang perlu dicerna dulu. Berikan kesempatan pasien ini untuk cerita sebetulnya apa sih yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia khawatirkan. Berikan kesempatan. Udah pasti nggak bisa berpikir jernih, mentok rasanya. Dokter ngomongin untuk segala macam, nggak ada yang bisa masuk. Konsentrasinya turun, mudah lupa, emosinya menumpul, hanya bisa memikirkan diagnosa kanker aja. Kanker, 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 saya kena kanker. Aduh, saya dosanya banyak kali ya, kanker, kanker, kanker. Sulit sekali bersosialisasi lagi. Udah nggak mau ketemu teman, nggak mau apa, bingung ya. Sudah pasti yang mendampingi butuh kesabaran, butuh memberi ketenangan supaya bisa juga pasien jadi tenang. Kalau yang mendampingi panik, pasiennya juga ikut panik ya. Jadi pasien seperti ini jangan ditinggal sendiri. Udah biarin aja deh. Orang susah diajak ngomong gini. Jangan. Pasien seperti ini justru perlu didampingi. Setiap kali ke dokter, dampingi. Karena pasien udah nggak bisa mencerna nih. Ya, butuh orang lain yang membantu mencerna apa kata dokter. Nanti kalau perlu diulang di rumah. Ya, sama-sama didiskusikan. Ya, jadi pasien-pasien seperti ini perlu bantuan. Jadi kadang-kadang karena dia marah, bisa orang-orang yang ada di sekitarnya dimarahin. Gitu ya. Tahu nih, saya lagi susah nih, gini. Gitu ya. Kadang-kadang pasien suka bilang begitu. Yang diomelin, padahal mungkin cuma nanya gini, kamu mau makan apa? Gak tahu orang gak lagi gak doyan makan gitu ya. Jadi pasien itu melampiaskan kemarahannya karena dia nggak tahu mesti marah sama siapa. Ya pokoknya orang-orang yang ada di sekitarnya terkena dampaknya. Bagi yang mendampingi jangan ambil hati. Ya udah, memang dia lagi kesal gitu ya. Jadi kenali, bantu pasien untuk, oh ini pikiran negatif nih bisa memicu marah. Jadi bantu pasien untuk ini. Supaya bisa pikiran yang negatif itu menjadi positif. Kalau sudah mulai tawar-menawar gitu ya, ya kadang-kadang perlu dibiarkan dulu ya. Jadi gambar tali ini, jadi kita perlu tarik ukur, tarik ulur dengan si pasien.
ya kalau lagi itu ya udah kita ulur gitu. Kadang kita perlu tarik dia lagi, jangan sampai dia makin jatuh terprosok gitu ya. Jadi kita berharap pasien jadi realistik dan sesuai nih, ya udah menerima keadaannya sampai dia bisa menerima, jadi respon pengobatannya biasanya akan lebih baik ya. Jangan sampai pasien jadi depresi. Kalau pasien depresi harus ditangani dokter, jangan coba-coba keluarga, teman mendampingi sendiri, jangan ya. Kalau ada pasien yang udah pernah menyebut kata lebih baik saya mati aja, saya mau bunuh diri, hati-hati. Jangan dianggap dia cuma ngomong doang, enggak ya. Cari pertolongan yang benar ke ahlinya ya. Karena itu sudah membahayakan diri si pasien itu. Kalau dia sudah menerima, ini akan lebih baik ya. Jadi pasien akan menjalani pengobatannya juga dengan happy ya. Kan ada tuh di Alkitab ya, hati yang gembira adalah obat. Jadi biasanya akan pikiran-pikiran positif ini akan jadi baik gitu ya untuk diri pasien ini sendiri, sehingga sistem imunnya biasanya akan baik ya. Jadi saat didiagnosa persiapan pengobatan, cari pertolongan yang tepat, tanya sama dokter yang menanganinya. Jadi berikan saran berdasarkan ilmu pengetahuan, hati-hati berbicara dan memberikan komentar. Jadi orang-orang yang di sekitarnya memang harus hati-hati, perlu mendampingi, tapi jangan asal mengeluarkan sesuatu atau memberi komentar. Ya, ada orang yang memang kalau ada orang ngomong sedikit langsung dikomentarin langsung. Nah itu hati-hati ya. Dan memang kalau pengalaman saya, orang yang dari awal didiagnosa itu bergabung di komunitas yang benar biasanya akan lebih baik, ya, akan ininya lebih baik lah. Perlu dipahami nggak ada yang benar atau salah, nggak ada di dalam penyakit kanker, diagnosa kanker selama mendampingi dia sih salah, nggak ada benar, nggak ada salah, ya. Semua orang melewati tahapnya masing-masing, nggak ada yang sama. Ya, bentuk kesedihan setiap orang berbeda, nggak sesuai dengan model, nggak sesuai itu dengan denial, marah, apa gitu, enggak. Tapi kita pahami, kita respon dengan tepat. Siapa yang harus nemenin saat ke rumah sakit? Kalau dia perlu dirawat inap, siapa yang gantian jaga di rumah sakit? Pasiennya masih bisa sendiri nggak? Mandi sendiri masih bisa nggak? Atau selalu harus didampingi 24 jam? Masih bisa kerja nggak? Jangan salah. Banyak pasien-pasien lain, pasien-pasien kanker yang kemoterapi, selesai kemoterapi dia langsung ke kantor. Nggak ada yang begitu. Kok mati? Sorry. Ya, mau cerita ke siapa nih? Ke temen yang mana gitu ya. Kadang-kadang ada pasien yang nggak mau ketahuan temen. Nggak boleh bilang-bilang. Jangan bilang-bilang lu ya gitu. Pokoknya dia nggak mau itu. Nah kalau botak sekarang gampang. Banyak wig ya. Jadi bisa nggak ketahuan gitu. Malah ganti-ganti wig. Malah gaya dia gitu ya. Nah kalau ada BPJS sekarang lumayan biaya ditanggung ya. Kalau enggak gimana nih? Biayanya siapa yang menanggung ya? Kalau ada efek samping gimana? Itu yang harus dipikirkan. Juga dibantu dipikirkan oleh pendampingan, oleh si pendamping ya. Jadi kehilangan satu organ tubuh merasa tidak sempurna lagi, Mas. Tadi Pendeta Boni sempat bilang, yang WTS itu dengan gembira bilang ya, saya gitu ya. Tapi nggak selalu semua orang seperti itu. Ada yang belum sampai ke situ. Ini adalah dampak-dampak fisik yang bisa dialami. Nggak kuat lagi, jalan jauh, ngos-ngosan. Ya. Kalau pada pasien-pasien kanker payudara, ada yang kita sebut golden hand. Jadi tangan pada sisi payudara yang diangkat, itu kita sebut golden hand. Golden hand itu nggak boleh ngangkat yang berat-berat. Nah itu juga keluarga perlu tahu. Jadi kalau tiba-tiba si pasien udah survivor gitu ya, terus ngangkat gentong gitu, jangan ngangkat keranjang belanjaan yang berat gitu, jangan gitu ya. Jadi itu juga harus diketahui. Udah nggak cantik merasanya ya, tapi sekarang sih ada wig, ada macam-macam. Susah tidur. Nah, dampak spiritualnya kedekatan diri dengan Tuhan, makin dekat atau makin jauh.
Jadi pertanyaan yang sering untuk kanker tadi juga udah disebut, apakah saya akan mati? Gitu ya. Perlu orang lain tahu nggak? Siapa yang perlu tahu aja? Nggak, saya nggak mau orang lain tahu dulu. Udah keluarga aja gitu ya. Bisa nggak ikut acara-acara Survivor? Atau enggak, aku mau diem aja, nggak mau, pokoknya nggak mau orang lain tahu apa. Udah, jadi kesannya cuma mau menyendiri aja ya. Akhirnya berdampak juga pada keluarga. Emosi pasien jadi labil, mudah marah, menangis, nggak rasional lagi ya. Ini pokoknya segala macam akan keluar. Waktu, biaya, tenaga pasti terkuras, terutama untuk keluarga ya. Jadi ini bahannya akan dibagikan, jadi boleh dibaca detail di rumah ya. Apa yang dilakukan di rumah pasca rawat untuk segala macamnya gitu ya. Saya nggak bahas ini karena nggak cukup waktu nih kalau dibahas detail ya. Tapi ini saya sudah berikan, bisa dibaca. Nah, pasien biasanya kalau setelah selesai pengobatan merasa menang. Menang, udah aku selesai semuanya. Tapi perlu diingatkan tetap kontrol. Sampai kapan dok? Seumur hidup. Ingat tetap ya. Dan pasien-pasien ini bisa menjadi supporter untuk pasien lain ya. Kalau pasiennya anak, masalahnya lain lagi ya. Kita nggak bahas ya secara detail. Jadi apalagi yang penting selain tadi itu ya, kanker tidak berarti sama dengan kematian ya. Ingat, dokter selalu pasti mengusahakan yang terbaik untuk pasiennya. Nggak ada dokter yang mau pasiennya mati. Nggak ada, percaya deh. Dokter selalu mau pasiennya sembuh. Ya. Jadi boleh bertanya, jangan takut sama dokter, tanya. Dan yang penting ketahui, selalu ada harapan. Mungkin bukan harapan untuk kesembuhan, tapi harapan untuk tidak merasa sakit. Harapan untuk kualitas hidup yang lebih baik. Ya. Jadi jangan panik, pilih dan jalani pengobatan yang sudah pasti secara medis, berpikir positif, jangan mau diganggu oleh pernyataan orang lain yang nggak pasti. Ya, jadi sikap keluarga dan teman memberikan dukungan, memberikan informasi yang benar, jangan menyudutkan, jangan menghakimi. Kadang-kadang kita perlu menyediakan bahu kita supaya mereka bisa bersandar pada kita. Ya, ini peran pendamping sangat penting. Ini juga dibaca aja ya kompetensinya untuk pendamping dan yang lainnya, menyiapkan keluarga. Sekarang apa tugas gereja? Ya, sudah pasti mendampingi pasien dan keluarga, sudah pasti. Ya, bisa menjadi pendengar yang baik, bisa mendoakan, walaupun nggak bisa selalu hadir. Ya, kirim WA, kirim video call juga nggak apa-apa. Ya, menolong mencarikan informasi yang benar. Seperti ini, ya, GKI Pondok Indah memberikan informasi yang benar kepada yang mau mendengarkan, gitu ya, jemaat. Jadi mana yang mitos, mana yang kenyataan, itu harus benar-benar diketahui dulu. Pilih herbal atau pilih obat-obat medis. Mana yang harus diinikan, yang benar yang mana, ya? Itu adalah peran dari gereja juga, termasuk gereja. Bisa nggak menggantikan tugas menjaga pasien sementara? Ini biar bisa ke gereja, biar bisa istirahat. Jadi mungkin secara bergantian, mungkin ada asyir gitu ya, yang mungkin 2 jam ini, 3 jam A, yang mana gitu ya, giliran gitu. Jemputin anak sekolah. Kadang-kadang mungkin perlu yang keluarganya perlu pijet, perlu potong rambut gitu ya. Nah, itu jadi yang jaga pasien siapa gitu ya. Nah, itu harus gantian gitu. Atau ya udah deh kita yang belanjain gitu ya. Anak kecil juga perlu dijemput ya. Kadang-kadang kalau di rumah ngelihat orang tuanya sakit, dia juga sedih. Ya udah bawa jalan-jalan keluar misalnya. Bergantian menyiapkan makanan secara bergilir, mungkin dari jemaat ini A, B, C ya. Jadi keperluan keluarga disiapkan ya. Bantuin
bikin jus aja itu udah sesuatu banget ya. Tuhan Yesus bilang sendiri, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bukan sesuatu yang besar. Tuhan Yesus nggak bilang besar. Segala sesuatu, kecil pun, saya cuma bisa nelpon doang, nelponin. Saya cuma bisa doain aja dari jauh, nggak apa-apa. Yang kelihatannya kecil, tapi itu segala sesuatu kita lakukan untuk Tuhan ya. Kesabaran, ketenangan, pendampingan dan bantuan sekali lagi ya. Kadang-kadang cara terbaik itu bukan kita bicara, tapi cuman deket aja sama pasien. Kita ada di sisinya. Tadi saya udah bilang, berikan bahumu ya. Kita duduk dengerin aja. Dia marah, dia nangis, dia apa. Kita diem di sebelahnya itu sudah sesuatu yang the best ya. Udah jalan yang terbaik. Kadang-kadang kalau orang disuruh mendampingi gitu ya, misalnya pelawat, duh saya mesti ngomong apa nanti ya dok gitu. Gak usah ngomong apa-apa, dengerin aja. Ada di sebelahnya itu sudah sesuatu yang sangat besar ya. Just to be near ya, hanya untuk dekat saja. Yang pasti semua orang akan menghadap Tuhan. Kalau ditanya apakah saya akan mati, pasien akan tanya begitu, betul, karena semua orang akan menghadap Tuhan, tinggal tidak tahu caranya seperti apa. Jadi kalau saatnya tiba untuk pasien-pasien kanker, biasanya kita anjurkan nggak perlu ICU. Ya, jadi memang kadang-kadang keluarga harus menandatangani pernyataan do not resuscitation. Ya, udah nggak perlu lagi. Berdoa, bimbing pasien di dalam imannya, supaya dia bisa menghadap penciptanya dengan baik. Kanker bisa menghilangkan semua kemampuan fisikku, kata Jim Valano. Tapi tidak bisa menyentuh pikiran, tidak bisa menyentuh hati, tidak bisa menyentuh jiwaku. Dan kemenangan akhir seorang pasien kanker bukan secara fisik dia sembuh dari penyakitnya. Tapi kemenangan yang sesungguhnya adalah ia tidak kehilangan daya juangnya. Betul, kita selalu bilang semangat, semangat. Iman dan keyakinannya akan cinta kasih Allah itu akan semakin kuat terlepas dia sembuh atau tidak. Itu adalah kemenangan. Ya, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Never, never, never give up. Ya, jadi jangan patah semangat. Tetap selalu semangat. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat perhatiannya. Lewat dari waktunya, tapi saya rasa sayang gitu ya. Susah dipotong karena memang topiknya luas banget. Saya kembalikan ke Fasya. Terima kasih Dokter Rebecca, luar biasa sekali pemaparannya ya. Kita belajar banyak, aku belajar banyak banget dari pemaparan materi hari ini dan sangat seru. Sepertinya banyak informasi dan ilmu baru yang kita dapatkan malam ini ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Dan tentu saya yakin para peserta juga semakin penasaran nih, mungkin mau tahu lebih banyak lagi, dan mumpung nih lagi bisa langsung menanyakan kepada Dokter Rebecca saat ini, saya mau mengajak para peserta untuk kita boleh mulai bertanya. Saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan topik bisa melalui kolom chat, juga fitur raise hand ya. Mungkin kalau aku nggak lihat, boleh tolong dibantu kakak admin ya. Dan kalau boleh, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua saat ingin bertanya, boleh segera ditulis di kolom chat, dan juga bisa juga raise hand langsung menanyakan kepada Dokter Rebecca. Sudah adakah yang mau bertanya? Coba kita lihat. Silahkan, Bapak, Ibu, teman-teman. Ini mumpung nih ada yang bisa ditanyain. Kapan lagi kesempatannya? Kalau udah deg-degan nih, kayak udah, aduh mau nanya tapi malu, mau nanya tapi malu, percayalah, Roh Kudus lagi mengatakan tidak, tanyalah sekarang, kapan lagi gitu. Silahkan. Adakah? Atau mungkin dari kakak admin atau tim eduker mungkin mau ada pertanyaan. Oh, ini ada Ibu Evi Damayanti ya, silahkan. Selamat malam, Bapak Ibu.
Selamat Terima malam, Bu kasih, Evi. Bu Dokter sudah memberikan banyak hal ya penjelasan. Pertanyaan saya begini, untuk wanita yang sudah menopause, eh, menopause berarti kan hormonnya sudah mulai banyak yang berkurang ya Bu. Eh, apakah kecenderungannya akan mengalami cancer itu besar atau bagaimana ya Bu? Karena eh, sa- saya tuh punya miom dan sebelum punya anak dan sudah diangkat sih Bu. Cuma kan miom itu tumbuh ya dan itu dipantau. Dokter bilang sih setelah menopause itu akan gugur gitu. Apakah itu benar begitu Bu? Karena kan miom itu kan sebenarnya tumor juga ya Bu, tapi memang tidak ganas gitu. Itu sih Bu, mohon penjelasannya. Terima kasih. Langsung dijawab apa gimana? Boleh langsung dijawab, Dokter Rebecca. Jadi, eh, miom itu memang sangat dipengaruhi oleh hormonal. Jadi, biasanya selama belum menopause bisa bisa jadi tambah besar tuh bisa ya karena sangat dipengaruhi oleh hormonal. Eh, jadi beberapa beberapa dokter kandungan tuh biasanya melihat gitu ya. Umurnya berapa, Bu? Gitu. Umurnya udah 55 misalnya. Miomnya berapa ukurannya 1 senti misalnya. Ya kadang-kadang didiemin tapi di follow up terus. Kalau ternyata nggak makin kecil tapi justru makin besar, ya mau nggak mau harus diangkat, dioperasi. Atau misalnya umurnya berapa, Bu? Saya baru 40. Waduh, 1 senti gitu. Ya biasanya langsung disuruh operasi karena mau menopause kan masih panjang gitu kan. Jadi kalau miom itu memang sangat dipengaruhi oleh hormonal dan penanganannya tergantung kapan ditemukannya Bu Evi dan em, ada apa di balik itu karena setiap orang bisa berbeda ya. Apakah ada yang dioperasi, diambil, ada yang didiamkan, terus ada faktor-faktor lainnya enggak gitu ya. Itu biasanya penanganan setiap orang bisa berbeda. Gitu Bu Evi. Iya Bu, saya kan sudah operasi Bu, sudah diangkat. Mm-mm. Nah Jadi terus ketika anak pertama, anak kedua dia kan tumbuh tapi dipantau baik. Nah sekarang kan sudah menopause Bu. Dokter bilang sih itu kan gugur. Apakah benar? Satu. Yang kedua, dengan saya gugur maksudnya dengan saya, gimana ya? Maksudnya kenapa Bu? udah gugur maksudnya gimana? Iya dokter bilang sih itu akan gugur sendiri gitu miomnya. Tidak akan Kan tumbuh. udah diangkat katanya. Kan masih ada Bu. Tadi setelah diangkat tuh dia tumbuh. Ada Oh, juga tumbuh tumbuh tapi lagi. nggak Oh besar. iya iya iya, Iya. oke. Mm-mm. Terus Jadi apakah dengan saya menopause ini akan benar gugur apa tidak? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ini kan lagi bicara tentang cancer, Bu. Apakah orang yang menopause itu kecenderungan muncul kansernya akan ada gitu, Bu? semua orang dengan bertambahnya usia resiko untuk terjadinya kanker makin tinggi. Tadi udah dibilang ya. Jadi kalau ditanya ada yang baru terdiagnosa kanker umur 80 ada. Yang terdiagnosa kanker 67 ada gitu ya. Jadi kalau ditanya bisa resikonya tambah besar nggak? Ya iya, dengan bertambahnya usia resiko untuk terjadinya kanker tambah besar. Tapi kankernya kanker apa? Nggak tahu Bu ya. Apakah miomnya bisa jadi kanker? Bisa kalau ditanya. Apakah bisa malah kankernya kanker payudara? Bisa. Apakah kankernya malah keluarnya kanker usus? Bisa. Jadi pokoknya dengan bertambahnya umur, resiko untuk terjadinya kanker memang bertambah. Apakah betul kata dokter nanti kalau itu akan hilang sendiri miomnya? Seperti tadi saya bilang, jadi miom itu sangat dipengaruhi oleh hormon. Jadi kalau misalnya dilihat nih nanti, kalau misalnya nanti ibu mungkin setiap tahun pasti disuruh check up kan? Kalau setahun dilihat bukannya tambah kecil malah tambah besar, ya pasti akan dioperasi. Walaupun tadinya dokter bilang, udah biarin aja nanti juga hilang sendiri. Tapi kalau kenyataannya nggak hilang tambah besar ya dioperasi. Jadi kalau di medis itu tidak ada yang A sampai 20 tahun pun tetap A. Jadi kalau bisa aja A nanti bisa berubah jadi B gitu Bu.
Paham ya maksud saya ya? Iya, Jadi berarti nggak saya bisa. tetap harus Heeh. ini ya Bu, kontrol ya Bu. Iya, tetap harus kontrol. Ya, Dan yang kedua, riwayat riwayat miom saya tidak fokus bahwa nanti kankernya muncul dari situ, tapi bisa dari yang iya, lain. Kalau iya, pikun. Oh, iya. iya. Terima kasih, Yang Dok. penting, yang penting pola hidup sehat, makan yang baik gitu ya. Baik, Dok. Terima kasih. Ya, Terima kasih Dokter Rebecca, terima kasih Kak Evi udah semoga bisa terjawab ya pertanyaannya. Ada lagi mungkin silahkan Bapak Ibu teman-teman semuanya mumpung ada kesempatan. Mari kita sambut kesempatannya mau tanya-tanya, boleh. Semoga kita bisa menikmati nih kesempatan ini nih, mumpung ada. Ada yang mungkin yang mau bertanya lagi, yang kadang-kadang kita berpikir ini pertanyaanku tuh penting atau enggak ya, gitu kan kita suka gitu ya. Tapi ya mungkin eh, kalau di hati kecil kita merasa ini penting, tanyakanlah, mungkin justru memberkati orang lain yang mendengar. Silakan. ini di chat kan ada yang bilang gitu ya. Jadi memang dengan memuji Tuhan disembuhkan gitu ya. Jadi memang nggak ada yang mustahil buat Tuhan ya. Jadi hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau ditanya sebetulnya terutama yang kanker-kanker udah stadiumnya eh, belum belum sampai stadium 4, belum ya stadium akhir, tapi stadium pertengahan 2, 3. Biasanya dokter tidak memakai kata sembuh atau tidak, tapi 5 tahunnya itu cukup baik. Jadi dokter melihat per 5 tahun. Oh, 5 tahun pertama oke, 5 tahun kedua ada penyebaran atau tidak gitu ya. Jadi per 5 tahun dilihatnya. Jadi karena seperti tadi tuh yang saya kasih tahu juga gambarnya, bisa aja satu sel aja tetap aja di situ, tapi diem aja tidur ceritanya gitu ya. Dia bisa bangun nggak? Bisa. Pasti bangun nggak? Belum tentu. Kapan dia bangun? Nggak tahu juga gitu ya. Jadi kita berusaha kalau memang sampai saat ini baik aja tiap kali kontrol normal gitu ya. Jadi tetap kontrol dan tetap pola hidup sehat sampai ya seumur hidup ya. Dok, sekali-sekali kepengen kan makan sate, makan steak boleh, boleh, tapi kan nggak banyak-banyak gitu. Dan nggak setiap hari, boleh tetap gitu. Eh, Terima kasih dokter. Nih tadi aku juga mau mention ya, tadi ada Ibu Melikwok yang cerita, ada Ibu Debbie. Terima kasih atas sharingnya ya. Kiranya Tuhan terus menyertai keluarga semuanya. Nah, ini ada pertanyaan nih, eh, menarik sekali. Mohon info Bu Dokter Rebecca, bagaimana mengajak pasien yang terdiagnosa CA yang lebih memilih pengobatan alternatif atau herbal dan tidak mau ke dokter. Nah, gimana nih? Ini sebagai pendamping kita bingung nih. Kira-kira bagaimana, Bu? Ada Ya, tips? itu banyak sekali terjadi ya. Jadi memang kadang-kadang kita nggak bisa maksa pasien kan. Karena kalau ditanya ya hak sepenuhnya itu hak pasien, ya kan? Kan kita nggak mungkin nyeret juga dia, ayo ke dokter gitu, kita tarik, kita seret, nggak mungkin juga. Tapi kita bisa berikan, kita bisa ceritakan apa yang terjadi. Jadi banyak, karena biasanya gini nih, yang herbal-herbal gitu, yang berhasil, yang seolah-olah berhasil itu viral. Tapi kan yang nggak berhasil nggak ada yang viral gitu ya. Jadi justru kita ceritakan yang nggak berhasil dari pengobatan itu. Sayang tuh teman kita si A itu dia herbal malah jadi nggak keruan tuh gitu ya. Stadiumnya malah tinggi, akhirnya tidak sembuh juga gitu. Itu yang kita bisa ceritakan, kita bisa pandu dan kalau perlu kita ajak survivor yang udah menjalani semuanya ya. Jadi lebih nih loh saya menjalani. Eh, ada beberapa survivor yang apa ya awalnya tetap gitu juga gitu ya herbal terus tapi dia cepet eh, apa pindah setirnya langsung gitu ya. Oh nggak berhasil langsung udah eh, pindah alih ke medis. Nah yang seperti itu kadang-kadang bagus untuk testimoni. Saya dulu juga nyoba, tapi saya nyoba nggak mau lama-lama, sebulan dah paling lama. Ternyata kankernya tambah besar gitu.
ya saya nggak mau lagi lah coba gitu, langsung. Nah, itu seperti itu. Jadi memang perlu kesabaran, kita perlu berikan informasi-informasi yang benar. Apa sih sebetulnya yang kamu takutin kalau kamu medis? Akan keluar tuh, ntar saya botak, ntar apa. Nah, itu berikan solusinya. Kalau botak sekarang banyak wig, takut apa? Sariawan. Ada obatnya sekarang untuk sariawan, tetap bisa makan gitu ya. Jadi itu yang kita pancing, jangan justru diomelin gitu. Entar kamu ini loh gini, jangan gitu ya. Tapi justru coba pancing, apa sih yang ditakutkan dan itu kita coba bantu cari solusinya. Gitu ya, Bu. Ya, terima kasih dokter. Ini berarti kita memang butuh penting sekali memasukkan informasi yang benar ya. Kita makan terus nih informasi yang benar, makan makanan yang sehat gitu ya. Jadi ini benar-benar penting untuk pencegahan maupun penanganannya ya. Oke, ada lagi mungkin, silahkan. Ada yang mau bertanya bisa raise hand atau juga chat, boleh chat ke direct message juga boleh, di chat bersama juga boleh. Silahkan, mungkin atau ada pertanyaan, ada yang mau bertanya? Silahkan. Kakak admin mungkin? Ini ada suara, ada yang udah mau bertanya kah? Saya mungkin agak miss, nggak kelihatan. Silahkan kalau mau langsung nanya juga boleh, Bapak Ibu teman-teman. Aman? Belum? Oke, ada. Oke, ini ada yang bilang belum ada pertanyaan soalnya clear banget Dokter Rebecca. Kita tuh kayaknya makan makanan yang baik sekali loh nih malam ini. Ya, benar-benar kita dikuatkan, kita kayak tadi yang menarik ya. Aku boleh mention terakhir ada di slide yang udah mulai terakhir, kemenangan akhir seorang penderita kanker bukan secara fisik ia sembuh dari penyakitnya, tapi kemenangannya sungguh adalah ketika ia tidak kehilangan daya juangnya, imannya, dan keyakinannya akan cinta kasih Tuhan yang semakin kuat. Ini bukan cuma buat penderita kanker pun, kita nih yang sebagai lagi mau cari tahu aja tuh kayak iya ya, kita tuh jangan ketakutan gitu ya Bu ya dokter ya. Iya, Kita betul. harus menang tuh melawan ketakutan kita nggak mau cuma dari informasi yang kayak kesannya negatif aja, tapi justru cinta kasih Tuhan yang utama, makanlah makanan yang benar gitu ya, kita punya gaya hidup yang benar gitu. Itu begitu penting karena ungkapan syukur kita sama Tuhan ya dokter ya. Ya. Dan kadang-kadang ada beberapa orang yang takut mendampingi karena ya itu takut ntar yang saya dampingin bukannya sembuh malah meninggal misalnya gitu. Ya semua orang pasti meninggal, kita nggak ada yang tahu siapa yang duluan gitu kan. Yang kadang-kadang yang bukan kena kanker pun bisa meninggal duluan ya karena berbagai sebab, entah kecelakaan, entah apa gitu kan. Gak ada yang bisa tahu gitu. Saya pernah ini juga kadang-kadang belajar dari survivor-survivor ini ya. Ada yang juga bilang gini, dok kalau saya mah nanti udah tahu saya kalau meninggal ya sebabnya kanker. Kalau orang lain nggak tahu akan meninggalnya seperti apa nantinya. Kalau saya kira-kira saya tahu saya meninggalnya karena kanker gitu. Jadi saya kadang-kadang berpikir kalau orang-orang yang imannya kuat malah apa ya semuanya dianggap positif gitu loh, ya kan? Jadi kayaknya saya bisa membayangkan nanti surat kematian saya ditulisnya penyebab kematian kanker gitu. Kalau orang lain nggak tahu dia kena apa gitu. Saya mikir iya juga ya gitu ini ya. Jadi ada orang-orang yang jadi saya banyak belajar juga dari survivor-survivor ini yang apa ya mereka yang bisa bisa melewati semuanya itu ada yang sebentar, ada yang lama sampai pada proses menerima dan bisa kuat seperti itu, tapi belajar banyak saya gitu. Jadi ada juga yang misalnya eh, tadi saya kan nggak khusus ya bilang. Jadi kalau mual muntah gimana? Jadi ada pasien kanker yang testimoninya gini. Iya dok, saya sih muntah, abis kemo tuh muntah. Makan, tiap kali habis makan muntah. Ya udah,
Saya kalau makan misalnya nengok ke kanan, saya makan gitu. Aduh mual, ya udah saya muntah belok kiri. Di kiri saya tuh ada baskomnya untuk muntahannya. Saya makan lagi, muntah lagi, makan lagi. Saya cuman berpikirnya sederhana. Masa nggak ada yang nyangkut sih di tengah gitu. Jadi berpikirnya sederhana banget. Ya nggak apa-apa makan. Kan banyak orang, ya udah jangan makan biar nggak ada yang keluar. Kalau dia berpikirnya lain, keluar lagi masa nggak ada yang nyangkut gitu. Jadi cara berpikirnya juga semuanya positive thinking gitu kan. Jadi akan hasilnya biasanya lebih baik gitu. Thank you, dokter. Dan positive thinking kita nggak mengandalkan kekuatan sendiri ya. Kita ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Betul, betul. Itu paling penting, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Nah, eh, kita belajar banyak hari ini, belajar banyak untuk mencegah, belajar banyak untuk bagaimana melewatinya, atau juga mungkin mendampingi sahabat atau keluarga yang menderita cancer. Nah, being mindful, kenal badan kita, lingkungan, gaya hidup itu juga penting. Oh, ini ada satu lagi nih ya, ini terakhir ya. Kak Evi, silakan Kak. Dok, Ada tanya lagi dok. Teman-teman saya itu beberapa itu kanker payudara, tetapi mereka belum menikah gitu. Apakah ada kaitannya dok? Ya, jadi setiap jenis kanker itu faktor resikonya berbeda, Bu. Kalau untuk kanker payudara tidak menikah, karena kalau tidak menikah berarti dia tidak punya anak, ya, tidak ada kesempatan untuk hamil, terus tidak menyusuin juga. Jadi kanker payudara itu sangat erat hubungannya dengan hormon estrogen. Kalau tidak pernah hamil, berarti tidak pernah hamil, tidak pernah menyusui, hormon estrogennya terus tuh ada dan tinggi terus. Nah, itu paparannya ke payudara itu lebih banyak, resikonya lebih tinggi. Bukan berarti yang anaknya banyak pasti nggak akan kena kanker payudara, bisa juga ya. Cuman kalau misalnya dia lagi hamil, lagi menyusui, hormon estrogennya itu tertekan, Bu. Jadi yang tinggi hormon lainnya. Dan itu menyebabkan payudara istilahnya tuh istirahat dari paparan estrogennya. Jadi resikonya lebih berkurang gitu. Jadi memang itu termasuk resiko tuh Bu, nggak menikah, nggak punya anak, menikah atau nggak punya anak, terus punya anak tapi nggak pernah menyusuin misalnya gitu. Itu termasuk resiko juga. thank you Baik dok. dok, terima kasih. Nggak menjawab ya, Kak Evi. Nah, kita belajar nih sekali lagi ya, resiko tetap ada, tapi gimana kita bisa mindful, kenal badan kita bisa atur gaya hidup kita, ngecek lingkungan kita, punya pola makan yang baik. Terus kalau kita bingung, pola makanku udah baik atau belum ya? Nah, ada tuh di Educare Mindful Eating. Nah, bisa dicek tuh di YouTube channel GKI Pondok Indah ya, sekalian jualan nih dari uh, tim Educare. Nah, juga penting nih bagaimana kita mendampingi tadi ya secara fisik, psikis, sosial dan spiritual, dan kita juga penting tadi ya dokter Rebecca bilang bergabung di komunitas yang baik dan benar itu sangat membantu proses pengobatan. Nah, saat ini nih kita bersyukur di GKI Pondok Indah ada komunitas yang hadir sebagai support system untuk para penyintas kanker, yaitu Paguyuban Pelangi. Kali ini ada Ibu Kety Hutagalung selaku Ketua Paguyuban Pelangi akan memberikan informasi seputar kegiatan dan support apa yang bisa dihadirkan sebagai komunitas jemaat di GKI Pondok Indah. Saya persilakan buat Ibu Kety. Baik, terima kasih Fasya. Selamat malam kepada semua peserta Zoominar. Terima kasih terutama kepada Dr. Rebecca yang sudah memberikan penjelasan yang sangat lengkap. Nah, yang bisa kami tambahkan di sini mungkin untuk melengkapi apa yang tadi sudah dikatakan oleh Dr. Rebecca, yaitu mengenai support group. Kami dari Paguyuban Pelangi ingin memberitahukan, mungkin sebagian besar jemaat sudah mengetahui bahwa Paguyuban Pelangi adalah support group penyandang kanker yang diprakarsai dan didukung oleh Gereja Kristen Indonesia Pondok Indah. Paguyuban Pelangi dibentuk 8 tahun yang lalu, jadi 27 Mei 2015. Beberapa tahun sebelumnya, pihak GKI sudah melihat bahwa kasus kanker akan bertambah terus.
Dan beberapa penyandang penyakit, bukan hanya kanker, tapi khususnya kanker, itu memang memerlukan pelayanan dan pendampingan khusus sebab pengobatannya itu akan lama dan umumnya eh, sulit ya, kebutuhan dari pelayanan dari eh, apa namanya para penderita penyintas ini sangat membantu. Nah, waktu itu memang terutama dasarnya adalah visi misi Gereja Kristen Indonesia Pondok Indah bahwa pelayanan pengembalaan yang holistik untuk mereka yang menyandang kanker. Selain itu juga kepedulian terhadap penyandang kanker. Tujuan utamanya terutama yaitu adalah memberikan wadah bagi penyandang kanker. Wadah untuk saling berbagi, untuk saling mendukung, serta saling menolong. Juga memberikan pendampingan mungkin pastoral bagi penyandang yang membutuhkan, baik itu pasiennya sendiri, penyintasnya sendiri, maupun keluarga. Selain itu juga memberikan pembinaan. Pembinaan baik bagi penyintas atau keluarga, atau warga jemaat, atau juga bagi yang non-penyintas. Nah, Paguyuban Pelangi terbuka untuk semua penyintas kanker apa saja. Semua jenis kelamin, dan bahkan bukan hanya untuk anggota jemaat GKI Pondok Indah saja, tetapi untuk di luar gereja Kristen GKI Pondok Indah, bahkan lintas agama, lintas suku, dan lintas denominasi. Tetapi memang kita khusus hanya untuk penyintas. Kenapa? Karena penyintas ini memerlukan saling keterbukaan satu sama lain. Mereka akan merasa lebih nyaman kalau berbicara dengan sesama penyintas yang lebih memahami kondisi dan penyakit yang sedang mereka hadapi. Kami dari Paguyuban Pelangi, kami sendiri para penyintas maupun pengurus, dan juga kami melihat sendiri bahwa keberadaan support group ini memang sangat dibutuhkan dan sangat berguna. Sebab di dalam di dalam komunitas tersebut ya, atau di dalam support group ini, kita kan bisa saling menguatkan, saling memberikan semangat, kita saling mendukung. Sehingga dengan kebersamaan ini, baik melalui tatap muka, dengan saling mendukung, kita juga akan menjadi lebih bersemangat dan juga menimbulkan kelegaan di dalam menyikapi penyakitnya. Selain itu juga kita merasa bahwa ini selain meningkatkan semangat kita untuk berobat atau untuk menjaga kondisi, juga kita meningkatkan kualitas hidup kita para penyintas. Nah, kami selalu menganjurkan untuk keluarga atau kenalan kami yang sudah didiagnosa sebagai penyintas kanker untuk bergabung dengan komunitas di mana saja. Kami dengan senang hati menyambut, bahkan mengulurkan tangan untuk para anggota jemaat GKI maupun di luar GKI untuk bergabung dengan Paguyuban Pelangi. Di Paguyuban Pelangi, kita menyediakan kegiatan-kegiatan rutin yang maksudnya sama, yaitu selain saling mendukung dan memberikan pembinaan, juga yang bersifat rekreatif. Kami usahakan untuk setelah pandemi ini, temu kasih akan mulai dilakukan lagi secara rutin sebulan sekali. Temu kasih juga kita usahakan untuk dibuat semenarik mungkin. Kami juga akan mengadakan pembinaan kembali seperti sebelum pandemi, yaitu secara rutin setiap 3 atau maksimal 4 bulan. Seminar ini memberikan pendidikan dan pengetahuan selain
kepada penyintas dan keluarga, juga kepada jemaat dan kepada pihak umum yang bukan anggota Paguyuban Pelangi. Jadi, ayo, nggak usah sungkan atau segan, malu atau takut bergabung dengan komunitas kanker. Terutama di Paguyuban Pelangi, kita semua berusaha untuk saling akrab satu sama lain. Paguyuban Pelangi sejauh ini anggotanya sudah 104 orang dan bukan hanya anggota GKI Pondok Indah dan bukan hanya dari yang beragama Kristiani. Justru sebagian besar penyintas anggota Paguyuban Pelangi adalah dari non-Kristiani. Dan semuanya sejauh ini selalu senang dan gembira ketika kita bertemu, berkomunikasi, bertemu kasih atau berrekreasi yang kami usahakan tidak sama sekali menyinggung masalah mengenai keimanan. Demikian mungkin sedikit dari saya. Terima kasih Tante Kety. Ini ada pertanyaan Tante. Bagaimana cara menjadi anggota Paguyuban Pelangi ini nih? Boleh langsung dijawab. Iya, silakan boleh datang ke Temu Kasih kami. Nanti di Temu Kasih itu kami akan memperkenalkan penyintas yang juga kami berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri dan sedikit mengenai penyakitnya. Nanti dia hanya mendaftar sebagai anggota itu sebagai secara ini ada formulir yang tidak bukan sesuatu yang ini ya, bukan suatu formulir yang rumit, hanya seperti keanggotaan biasa. Kemudian nanti akan bergabung di dalam ada WA group. Kita teratur juga akan memberikan info-info, menyapa, dan bahkan yang bisa saling japri juga, dan juga nanti semua berita mengenai kegiatan Paguyuban Pelangi disampaikan melalui acara Temu Kasih. Jadi tidak usah sukar. Terdekat kita malah akan ada Temu Kasih, yaitu tanggal 25 Oktober, yang berupa seminar kesehatan. Di situ akan ada edukasi mengenai serba-serbi pasca kemoterapi yang akan disampaikan oleh pakarnya yang kompeten. Kebetulan nanti yang mengisi adalah Dr. Toman Lumbantoruan. Silakan yang mau bergabung dengan Paguyuban Pelangi. Acara ini nanti terbuka untuk umum, hanya kami mohon untuk mendaftar terlebih dahulu, terutama untuk alasan konsumsi. Oke, baik. Terima kasih Tante. Jadi boleh ya, saudara Boleh. ya, Iya. silakan. Boleh menghubungi Mungkin, pengurus. ya, boleh Boleh. menghubungi pengurus. Mungkin sementara bisa kasih nomor ke tim Educare dulu, nanti baru di forward lagi ke Paguyuban Iya. Pelangi. Iya. Thank you. Terima kasih banget Tante. Iya. Tuhan Yesus berkati. Terima Terima kasih kembali. buat Tante Kety. Terima kasih buat Dokter Rebecca. Wah, ini seru banget. Dari tadi aku banyak dapat message, sudah jelas sekali gitu ya. Jadi sangat tercerahkan kita semua akan pemaparan materinya, dan nanti kan akan dikirimkan file ininya ya, materinya. Jadi kita bisa baca-baca lebih banyak lagi, membantu kita semua untuk lebih paham, lebih kenal, lebih tahu, dan mengerti bagaimana kita menyikapinya, mencegahnya, atau juga penanganannya. Kita sudah sampai di akhir acara hari ini. Saya boleh minta tolong doa penutup dibawakan oleh Penatua Nanis dari Panitia Bulan Keluarga. Ibu Dokter Rebecca. Bapak, Ibu, kakak-kakak, mari kita bersama satu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Bapak pada malam hari ini kami boleh bertemu secara online untuk mendengarkan pemaparan dari Ibu Dokter Rebecca. Banyak hal yang kami dapatkan Bapak, informasi tentang penyakit kanker. Terima kasih Bapak, biar hal ini menjadikan kami untuk lebih aware dengan hidup kami masing-masing, dan kami juga boleh senantiasa memberi yang terbaik kepadamu melalui kehidupan kami. Terima kasih juga untuk Ibu Dokter Rebecca yang sudah melayani
berkati dalam pelayanan dimanapun juga Tuhan menempatkan. Bapa dalam surga, kalau kami sebentar akan berpisah dari tempat ini, kami yang akan melanjutkan pekerjaan aktivitas kami maupun istirahat kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang beserta selalu. Dan biarlah apa yang menjadi kami terima pada hari ini, Bapak, menjadikan kami untuk tetap semangat dan tetap hidup menjadi berkat kepada siapapun. Terpujilah namamu, Bapak. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih pada Tuhan Anis. Kita sampai pada penghujung acara ya, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman semua merasa terberkati dengan Zoominar Educare malam ini, boleh diajak, di-share juga ke keluarga. Nanti akan ada di YouTube channel GKI Pondok Indah. Bisa di-share, memberkati semakin banyak orang untuk semakin mengenal, semakin tahu informasi yang baik gitu, informasi yang tepat gitu, nggak cuma katanya orang, katanya dan nggak jelas gitu ya. Jadi kita harus mencari kebenaran gitu ya dari orang yang tepat gitu ya. Nah, ini bisa jadi salah satu caranya. Dan terakhir saya mengucapkan sekali lagi buat Dr. Rebecca, thank you banget ya dokter. Sudah Sama-sama, terima kasih. sangat jelas dan keren banget. Kita semua bersyukur Tuhan Yesus terus berkati pekerjaan pelayanan Dr. Rebecca ya. Dan kami juga mau berterima kasih buat Tante Ketty untuk sharingnya. Terima kasih juga buat kita semua, para peserta yang sudah mau hadir, mau belajar. Kita terima kasih juga sama diri kita sendiri gitu ya. Kita udah belajar sekali lagi mengetahui hal yang baik buat diri kita dan juga keluarga dan sahabat. Saya Fasya Denisa undur diri. Sampai jumpa di Zoominar Educare berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus berkati semuanya. Ini mungkin ada tambahan mungkin dari panitia tim Educare? Aman semua? Atau Aman ada? Kak, nggak ada. Cukup Kak. Thank you. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Tuhan Selamat Yesus istirahat. Selamat istirahat. Terima kasih.